Hai geng, jumpa lagi di channel kita tercinta. Kali ini kita menelusuri cerita tentang Patih Gumantar geng, atau Raja Arya Magat. Yang kemudian kisahnya Raja Sidiniang ini geng, atau Raja Mempawai ini dikayau oleh suku Dayak Biaju. Bagaimana sebenarnya ceritanya kita akan telusuri geng. Tapi sebelum kita melacak cerita ini, jangan lupa like dan subscribe ya bagi yang belum, yang sudah. Terima kasih banyak. Oke geng, kerajaan suku Dayak yang dipimpin oleh Patih Gumantar ini sebenarnya merupakan sebuah pemerintahan yang berdiri sendiri dan sudah eksis memang sejak sekitar tahun 1380-an lah ya. Ini artinya kerajaan ini geng, ini semasa dengan kerajaan Kutai Kartanegara, kemudian dengan kerajaan Negara Dipa, dan kerajaan Tanjung Pura. Ini kurang lebih satu masa. Karena pusat kerajaan ini berada di pegunungan Sidiniang, di daerah Sangking ya, Mempawah Hulu, maka kerajaan ini yang lebih dikenal dengan nama Kerajaan Sidiniang. Terus bagaimana kemudian Patih Gumantar, raja kerajaan ini bisa dikayau oleh Dayak Biaju atau Dayak Miaju? Langsung saja kita lacak. Eksistensi kerajaan Sidiniang sebenarnya tidak lepas dari ancaman berbagai kerajaan lain, suku-suku lain lah. Salah satu adalah kerangan dari kerajaan suku Biaju atau Miaju. Jadi dalam pertempuran yang terjadi pada sekitar tahun 1400 Masehi, itu terjadi kayau-mengayau, geng. Biasalah zaman dulu kita sudah cerita bagaimana peristiwa Asang Kayau atau perang kayau-mengayau antara sesama suku Dayak bahkan. Di video sebelumnya kita sudah cerita, silahkan cek di link di atas. Biasanya Asang Kayau ini mengakibatkan gugurnya para pemimpin suku Dayak ini. Karena kenapa? Karena dianggap mereka memiliki apa yang diambil dari masing-masing suku ini memiliki tuah. Termasuk apa yang diambil oleh suku Dayak Biaju atau Miaju dari kerajaan Sidiniang ini, yaitu dengan gugurnya Patih Gumantar, geng. Dengan gugurnya Patih Gumantar ini kemudian riwayat kerajaan Sidiniang pun selesai, berakhir. Namun geng, ada pendapat yang mengatakan bahwa kedudukan Patih Gumantar ini kemudian diteruskan oleh putranya Patih Nyabak. Namun masa pemerintahan Patih Nyabak, anak dari Patih Gumantar ini, tidak bertahan lama geng, karena kerajaan Sidiniang itu kemudian terlibat perselisihan dengan beberapa kerajaan lain, yaitu Kerajaan Lara yang berpusat di Sungai Raya Negeri Sambas. Selepas kepemimpinan Patih Nyabak ini, kemudian riwayat kerajaan Sidiniang itu belum terlacak lagi. Vakum. Patih Gumantar ini, geng, atau Arya Magat ini kemudian dikenal sebagai raja yang berjaya dan sangat kaya raya, geng, sehingga banyak juga yang ingin merebut kekayaannya. Salah satu ceritanya adalah disebutkan bahwa pasukan dari kerajaan Miaju itu menyerang dan mengalahkan kerajaan Patih Gumantar ini, geng. Dan kemudian diceritakan berhasil mengayau Patih Gumantar tadi. Nah, kemudian hasil kayauan ini dibawa oleh pasukan Miaju ini pulang ke kerajaannya. Karena, geng, tengkorak dari Patih Gumantar itu diyakini memiliki khasiat yang luar biasa bagi orang kerajaan Miaju. Ini biasalah. Sehingga, geng, kemudian dijaga dengan ketat dan disimpan dalam sebuah tajau atau balanga ya, atau tempayan yang kemudian disebut sebagai Tajau Tarus. Dikisahkan pada suatu tengah malam ya, yang tidak terduga, pasukan Kayau Dayak Biaju itu yang dipimpin oleh rajanya, yang oleh orang Dayak Kalimantan Barat itu digelari Raja Bangkaka. Kemudian diceritakan bahwa pasukan Dayak Biaju ini menerobos ke dalam istana Rumah Panjang, kota Bahana. Karena Raja Arya Magat alias Patih Gumantar ini sedang tertidur pulas dan tidak sedang mengenakan jimat kebalnya itu, geng, akibatkan dengan mudah Patih Gumantar ini dikayau oleh orang-orang dari kerajaan Bataguh Dayak Biaju tadi. Setelah berhasil mengayau Raja Arya Magat ini, para pengayau langsung meluncurkan ajung, geng, atau kapal lah. Kapal mereka itu langsung diterjunkan ke sungai secepatnya meninggalkan kota Bahana. Jadi mereka ini menyerang, diceritakan di sini dengan cara diam-diam. Konon, geng, ini pula yang mengakibatkan kemudian dua bersaudara antara Banyuke dan Mempawah Hulu itu saling mengayau.
Karena orang-orang Banyuke itu menganggap orang-orang Mempawah ini tidak mampu menjaga Pati Gumantar. Dan semenjak kejadian pengayaan terhadap Pati Gumantar inilah yang kemudian kerajaan Mempawah itu vakum selama 200 tahun. Kurang lebih kan. Nah, ada legenda yang berkembang ya di kalangan masyarakat Sidiniang. Upaya untuk mengambil kembali tengkorak Pati Gumantar tadi dari kerajaan Bataguh melalui legenda Ria Sinir dan Darah Hitam. Salah satu putri Pati Gumantar yang dikenal dengan ilmu pengobatannya adalah Darah Hitam, atau nama aslinya adalah Dayang Salimpat. Konon geng dia ini sangat disayangi oleh masyarakat karena suka membantu setiap orang tanpa ragu geng, dan tanpa pamrih tentunya. Suatu ketika geng, Darah Hitam ini sedang mandi di sungai. Jadi konon dia tuh memiliki rambut yang sangat panjang. Jadi ketika dia mandi itu rambutnya itu ada yang tercabut. Karena saking panjangnya, satu helai rambut itu geng memenuhi sebuah bokor. Kemudian rambut ini terhanyut dan terlihat oleh pengawal Raja Pulang Palih. Kemudian hal ini dilaporkan kepada Raja Pulang Palih geng, karena saking herannya Raja Pulang Palih itu menjadi penasaran. Penasaran geng Raja Pulang Palih ini. Kemudian diperintahkan untuk mencari siapa sebenarnya pemilik rambut yang panjang tadi ini. Kemudian raja dan pengawalnya itu menyusuri sungai untuk mencari sang pemilik rambut tadi geng. Setelah jauh menyusuri sungai ini, mereka mendayung ya, itu sampai di sebuah kampung di Tembawang Selimpat. Di sana kemudian mereka bertanya pada seorang anak ya yang sedang menimba air, apakah di kampungnya ada pemilik rambut yang panjang tadi? Sang anak kemudian menjelaskan dengan rinci geng, bahwa di kampung ini ada seorang wanita cantik jelita yang memiliki rambut tadi itu, yang digambarkan seperti itu. Namun orang itu sedang mengobati orang lain. Maka kemudian Raja Pulang Palih membuat suatu siasat geng, dengan berpura-pura sakit lah dia kan. Pura-pura sakit. Dan dia kemudian mengutus anak buahnya untuk meminta pertolongan Darah Hitam. Ini siasat juga. Mendengar hal itu geng, Darah Hitam kemudian bergegas datang untuk membawa ramuannya membantu mengobati Raja Pulang Palih tadi. Dia tidak tahu bahwa itu hanyalah akal bulus saja dari Raja Pulang Palih. Nah, ketika Darah Hitam itu naik ke sampan raja tadi geng, dengan cepat pengawal raja itu memutuskan tali tambatnya kan, perahu itu ditambat, dan membuat Darah Hitam tadi tidak sadarkan diri. Kemudian mereka itu mendayung dengan cepat dari Tembawang Selimpat menuju Tembawang Ambator. Oke geng, kita lanjut. Ketika sampai di Tembawang Ambator geng, Raja Pulang Palih ini mencoba merayu Darah Hitam untuk menikahnya. Tapi sebenarnya Raja Pulang Palih ini sudah banyak punya istri. Maka Darah Hitam kemudian memiliki juga ini siasat yang cerdik. Dia memiliki rencana sendiri. Jadi Darah Hitam ini tidak langsung menolak geng permintaan raja, tapi memberikan satu syarat, yaitu jika Raja Pulang Palih tadi mampu merebut kembali tengkorak ayahnya Patih Gumantar dari kerajaan Biaju, maka Darah Hitam itu bersedia menikahi raja ini atau menjadi istri dari raja inilah. Maka kemudian sang raja menjadi bimbang geng, karena hatinya sudah terikat dengan Darah Hitam. Dia kemudian mengumpulkan penasihatnya lah untuk menanyakan pendapat dan strategi untuk merebut tengkorak Patih Gumantar tadi dari kerajaan Biaju. Sebab yang pasti Raja Pulang Palih akan menghadapi tempur yang sengit kalau ini sampai terjadi. Maka kemudian disarankan untuk membuat sebuah jong atau kapal besar. Kemudian Raja Pulang Palih memerintahkan untuk mencari kayu yang paling baik, yaitu kayu melabo. Pergilah suruhnya itu mencari kayu itu dan ditemukan di Sungai Sepatat. Kayu melabo ini adalah kayu jenis pohon ya yang keras, berkualitas tinggi, yang kadang juga disebut sebagai kayu besi atau kayu ulin lah kalau di tempat yang lain. Kemudian geng, rakyat Raja Pulang Palih mencoba menebang pohon melabo tadi, namun anehnya mereka tidak bisa geng menebang pohon ini. Jadi setiap kali mereka mencoba menebang pohon ini, keesokan harinya pohon ini bersatu lagi tumbuh seperti semula. Melihat hal ini geng, Raja Pulang Palih menjadi sangat kecewa sebab tidak bisa mendapatkan Darah Hitam kalau begini terus-menerus. Kemudian geng, Darah Hitam mencoba memberi saran kepada Raja Pulang Palih bahwa ada seorang pemuda yang bernama Ria Sinir yang mampu menebang pohon melabo itu. Ria Sinir dan Darah Hitam sebenarnya adalah saudara jauh juga, sama-sama dari terah keturunan Bujang Nyangko Gunung Bawang. Maka sang raja kemudian mengirimkan utusannya geng untuk mengundang Ria Sinir. Maka berangkatlah Ria Sinir ke Tembawang Ambator untuk membantu raja tadi. Anehnya geng, ketika Ria Sinir yang mengayunkan kapak, hanya dengan sekali tebasan pohon melabo itu langsung tumbang, sehingga membuat banyak orang itu tercengang. Sakti kali lah pemuda ini kan, Ria Sinir ini. Setelah berhasil menebang pohon itu geng, pohon itu kemudian dijadikan jong atau kapal.
Ria Sinir kemudian kembali ke kampungnya dan rakyat Tembawang Ambator kemudian membangun sebuah kapal besar. Permasalahan ternyata timbul lagi saat mereka mencoba meluncurkan jong tadi atau kapal tadi ke sungai. Raja itu sudah mengerahkan pokoknya seluruh rakyatnya itu, namun kapal itu tidak bisa bergerak sedikit pun. Maka kemudian Darah Hitam pun kembali mengusulkan untuk memanggil Ria Sinir lagi. Nampaknya Darah Hitam ini diam-diam sudah jatuh hati juga pada Ria Sinir ini, karena menyorongkan Ria Sinir terus kan. Maka kemudian raja itu mengirim utusannya untuk meminta bantuan lagi ke Ria Sinir. Akhirnya Ria Sinir juga bersedia membantu raja ini dengan memberikan syarat untuk memindahkan jong ini berupa 7 wanita yang sedang hamil tua dan kesemuanya itu harus hamil anak pertama. Sebab ke-7 wanita tadi akan dijadikan bantalan alas jong yang rencananya itu kan diluncurkan. Kemudian ada 7 buah telur ayam yang baru pertama kali bertelur juga. 3 gantang uang logam, campuran perak, tembaga, dan uang timah. Permintaan ini geng cukup berat buat raja. Namun dengan mengerahkan segenap sumber dayanya geng, Raja Pulang Palih itu berhasil memenuhi semua syarat yang ditentukan, yang diminta oleh Ria Sinir ini. Ketika syarat kemudian sudah lengkap, Ria Sinir kemudian menyuruh ke-7 wanita yang hamil tua tadi untuk tidur terlentang di depan jong itu. Jadi jadikan semacam seluncurannya atau bantalannya lah. Sebab perahu itu akan meluncur melalui perut para wanita hamil tadi. Kemudian Ria Sinir berjalan ke buritan jong itu dan dengan kesaktiannya geng, ia hanya memukul aja buritan jong tadi. Jong itu langsung meluncur aja dengan lancar gitu ke sungai. Yang aneh lagi, ke-7 wanita tadi tidak mengalami apa-apa. Bahkan mereka merasa lebih sehat dari sebelumnya. Kemudian yang ke-7 telur tadi disuruh untuk diramkan sehingga menetaskan 7 ayam jago. Nah kemudian Ria Sinir yang diminta untuk menjadi pemimpin ekspedisi itu untuk mengambil tengkorak Pati Gumantar tadi. Dan Raja Pulang Palih menjanjikan apabila dia berhasil maka dia akan dikaruniakan hadiah sesuai dengan permintaannya lah, bebas. Maka kemudian Ria Sinir memerintahkan untuk memasukkan semua peralatan perang ke dalam jong tadi dan berangkatlah mereka ke daerah kekuasaan Kerajaan Biaju. Sesampainya di daerah kekuasaan Biaju geng, Ria Sinir dan pengikutnya mencoba mengintai keadaan rumah betang Kerajaan Biaju ini. Terlihat mereka menaruh tengkorak Pati Gumantar itu di dalam sebuah tajau geng, tajau tarus ya, di sebuah pondok yang dijaga dengan ketat. Melihat begitu sulitnya menembus pertahanan suku Biaju ini, maka Ria Sinir itu mempersiapkan geng taktik, yaitu dengan menggunakan uang 3 gantang yang sebelumnya dia minta ke raja itu. Pada malam hari, kemudian dia mengangkut semua uang tadi dan dengan sengaja itu menghamburkan uang itu. Dihamburkannya lah di tempat orang-orang Biaju yang biasa menimba air. Ada juga uang yang diikat dan disangkutkan di dahan-dahan ranting-ranting pohon itu untuk berupa ikan biasanya tuh ya. Keesokan paginya, ketika orang-orang Biaju itu pergi menimba air, itu terlihat begitu banyak uang yang bertaburan, berserakan lah berhamburan. Kemudian mereka segera berlarian geng ke rumah betangnya dan memberitahukan uang yang jatuh dari langit. Ada uang jatuh dari langit katanya kan. Jadi tanpa pikir panjang lagi, kemudian pergilah berduyun-duyun semua orang Biaju itu keluar dari rumah panjang untuk memungut uang-uang yang berhamburan tadi, yang tersangkut-sangkut di pohon itu. Kemudian mereka akhirnya menebang pohon tuba tadi sehingga meracuni ikan yang ada di dalam sungai dan membuat banyak yang ikan itu timbul, sehingga semakin ramailah mereka memungut uang dan ikan tadi sehingga mereka meninggalkan penjagaan terhadap tengkorak Pati Gumantar. Melihat kesempatan yang tidak datang 2 kali ini geng, Ria Sinir itu segera mengambil tajau atau tempayan yang berisi tengkorak Pati Gumantar tadi ya, kemudian membawanya ke dalam perahu. Dan kemudian Ria Sinir memerintahkan, ayo kayuh kuat-kuat gitu. Pokoknya dengan sekuat tenaga kayuh. Jangan sampai kita dikejar oleh suku Biaju. Maka geng dengan cepat mereka meninggalkan daerah suku Biaju tadi untuk kembali ke Tembawang Ambator, ke tempat Raja Pulang Palih. Sesampainya di kerajaan Tembawang Ambator itu, Ria Sinir ini geng langsung disambut oleh Raja dan Darah Hitam. Kemudian Raja pun teringat janjinya geng. Jadi Raja Pulang Palih kemudian mau memberilah salah satu istrinya yang memang terkenal cantik. Maka Raja memerintahkan ke-6 istrinya itu untuk berdandan sebaik mungkin lah, pokoknya secantik mungkin. Sedangkan Darah Hitam dia sembunyikan di dapur. Kemudian Raja itu berkata kepada Ria Sinir ya, untuk bebas pokoknya pilih saja dari ke-6 istrinya itu. Namun hadiah itu ditolak geng oleh Ria Sinir sebab dia sudah jatuh hati kepada Darah Hitam tadi. Kemudian Ria Sinir itu berkata kepada sang raja,
Kepada siapa kunang-kunangku ini terbang, hinggap, maka dialah yang akan menjadi istriku. Dia bilang. Maka geng, dengan kesaktiannya Ria Sinir ini mengambil daun sirih, kemudian dilucutkannya ya, dan keluarlah seekor kunang-kunang geng. Kunang-kunang itu kemudian terbang ke arah dapur. Raja itu jadi gelisah lah. Dia sudah sembunyikan darah hitam kan. Jadi gelisah lah raja itu karena darah hitam itu ada di dapur. Firasat raja itu ternyata benar geng. Kunang-kunang Ria Sinir tadi itu hinggap di darah hitam. Rupanya kunang-kunang itu pergi ke dapur dia. Melihat hal itu geng, raja pulang itu sangat kecewa. Namun dia sudah terlanjur berjanji lah, jadi dia harus tepati. Maka raja itu mau nggak mau geng, dia memberikan darah hitam kepada Ria Sinir. Kemudian raja berkata geng, Ria Sinir, tidak akan kutahan pilihanmu. Hanya aku mohon kiranya nanti kandungan darah hitam itu melahirkan anak laki-laki, misalnya dia adalah anakku. Namun apabila perempuan, dia adalah anak darah hitam. Kemudian Ria Sinir mengiyakan permintaan raja tadi geng. Kemudian Ria Sinir dan darah hitam pulang ke kampung halaman dan disambut oleh ayah Ria Sinir, yaitu Ria Jambi. Dan warga kampung di sana akhirnya mengadakan pesta geng, pernikahan kedua pasangan yang berjodoh ini ternyata. Darah hitam pun kemudian mengandung dan melahirkan anak kembar yang ternyata laki-laki dan perempuan. Masing-masing diberi nama Lutih dan Kari. Mendengar darah hitam ini melahirkan anak laki-laki geng, hati Raja Pulang Pala itu menjadi sangat gembira geng. Kemudian raja pun datang menjenguk Ria Sinir dan terutama anak kembar mereka. Itu geng, kisah legenda Ria Sinir dan darah hitam berebut tengkorak Patih Gumantar, Raja Kerajaan Sidiniang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.